Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dan anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama kita mengkaji tentang ketentuan khatbah, tabligh dan dakwah. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa khutbah, tabligh dan dakwah adalah salah satu hal yang sangat penting dimiliki oleh kita, dipahami oleh kita. Yang pertama adalah ketentuan khutbah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa khutbah memiliki syarat rukun. Ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dalam khutbah ini baik khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat khusuf, salat kusuf, ya, dan yang lainnya pada dasarnya memiliki ketentuan yang sama, hanya mungkin ada beberapa hal yang berbeda saja, mungkin berkaitan dengan waktu, dengan lafaz-lafaznya, ya, disesuaikan dengan jenis khutbahnya. Yang pertama syarat khutbah yaitu Islam. Disyaratkan Islam, orang yang berkhutbah itu orang Islam, ya, karena kan yang mau diajarinya juga orang Islam. Mohon maaf, kita berbicara tentang keyakinan Islam. Sekali lagi mohon maaf, yang dibahas oleh saya di sini adalah kita membahas tentang Islam. Yang kedua baligh. Dalam kajian fikih, batasan baligh itu adalah 9 tahun bagi perempuan, litis isinina, 15 tahun untuk laki-laki, tamamu khomsa asarota sanatan, ya. Dan sudah haid bagi perempuan, ya, sudah mimpi bagi laki-laki. Itu batasan baligh. Yang ketiga berakal sehat, ya. Sebab bisa terbayang oleh kita kalau misalkan orang yang khutbah itu adalah orang yang tidak berakal, ngaco juga nak kemana wae, ya, bingung ya bakal ngadengkeun lagi, ya. Kemudian syarat dua khutbah, ya. Ini dalam Jumat itu, dalam Jumat, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha ada dua, ya. Yang pertama, khotib dilaksanakan sesudah masuk waktu. Jadi pelaksanaan khotib itu, khutbah itu harus dilaksanakan ketika sudah masuk waktunya. Kalau sholat Jumat berarti masuk waktu sholat Jumatnya. Kalau Idul Fitri sudah masuk waktu Idul Fitri. Awas, hati-hati. Yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Setelah selesai khutbah pertama, maka kemudian khotib duduk. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas, ya. Makanya hari ini menyikapi jamaah yang banyak, kemudian suara khotibnya mungkin tidak terlalu keras, maka ada pengeras suara, ya, supaya kedengaran, karena khutbah itu kan nasihat, berarti harus diketahui, didengar oleh seluruh jamaah. Kemudian yang keempatnya tartib.
tartib itu ya rukun-rukunnya itu harus nyusun gitu. Para pendengar yang saya hormati, anak-anakku sekalian, berikutnya adalah rukun khutbah. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang dengannya menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Rukun itu ya. Sekali lagi, rukun itu sesuatu yang dengannya menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Berarti rukun itu harus dilaksanakan. Sekarang rukun khutbah ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah. Dalam khutbah Jumat itu ada Alhamdulillahirabbil alamin ya, atau Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ati huzalil fuqara'i wa 'idalil masakin. Alhamdulillah, alhamdulillah, memuji kepada Allah. 1. Yang kedua, membaca syahadatain. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ati huzalil fuqara'i wa 'idalil masakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidil manan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Banyaklah ya. Yang ketiga, membaca sholawat ya, kita suka mendengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian itu biasanya di mukadimahnya ya. Kemudian ada berwasiat bitakwa. Setelah amma ba'du ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ya. Ya ayuhan nas ittaqullah, hai manusia bertakwalah kepada Allah ya. Itu adalah berwasiat dengan takwa. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Biasanya ada lanjutnya nih, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat itu biasanya disesuaikan dengan tema khutbah yang disampaikan ya. Kemudian yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya, seperti itu. Itu adalah doa. Itu termasuk rukun khutbah yang harus dilakukan oleh khotib ya. Nyusun ya, pelaksanaan nyusun. Dalam pelaksanaannya di masyarakat, khutbah di kita ada yang dengan bahasa Arab saja, ada yang bahasa Arab ditambah dengan bahasa kita ya. Tentunya sepanjang khutbah itu bisa dipahami oleh jamaah, itu tidak jadi masalah ya. Yang penting tidak mengurangi sahnya khutbah. Kemudian ketentuan tabligh. Tabligh sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu adalah menyampaikan ya. Syarat mubaligh itu ya tentunya Islam, baligh, berakal, mendalami ajaran Islam. Nah ini berarti ya syaratnya adalah harus mendalami ajaran Islam. Saya yakin kalau tidak tahu hukum-hukum Islam ya itu berbahaya juga ya. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang tidak tahu ya, harus yang tahu. Jadi kalau saya berbicara kita sebagai masyarakat pendidikan itu ketika ngomong harus tahu minimal dari mana apa yang kita ceritakan itu sumbernya. Jadi jangan dibiasakan dalilnya dalil cenah gitu ya.
cenah gitu. Katanya tapi usahakan. Kalau kita baru tahu berdasarkan dalil cenah, coba kita cari cenah nate di mana, ya asalnya itu dari mana. Ya karena sekarang kitab-kitab sudah diterjemahkan. Ya sudah mudah lah kita mah tinggal baca langsung. Beda dengan para ulama, para ahli ilmu dulu harus menerjemahkan dulu. Santri di pesantren itu ya yang pertama menerjemahkan dulu dari bahasa Arab gundul itu ke bahasa kita. Setelah kita tahu terjemahannya baru kita memahaminya. Dua, kalau sekarang mah gampang tinggal dibuka. Cuman jangan lupa ya kita harus punya guru karena ketika kita ada hal yang tidak dipahami berarti harus bertanya. Kalau bertanya itu kepada yang bisa ngomong, bukan ke buku. Buku itu tidak mungkin bisa ngomong. Terus jangan terlalu percaya ke Mr. Google ya seperti itu. Tetap harus kepada guru ya. Ada etika ya etikanya ketika kita berdakwah itu yang pertama bersikap lemah lembut ya, karena ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, karena kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus dengan baik ya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lihat jamaah ya. Ini ada di mana kita berceramah di kalangan pendidikan. Oke lah dengan bahasa-bahasa pendidikan yang ya cukup rumit mungkin ya. Kalau di masyarakat biasa ya dengan bahasa masyarakat biasa. Ya. Itu kudu ngalegeg gitu kan. Karena dakwah itu tabligh dan dakwah itu harus sampai gitu ya. Kemudian materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang tadi jelas dasar hukumnya. Kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Dan yang terakhir tidak menghasut orang lain yang bermusuhan. Jadi intinya ketika kita berkhutbah, ketika kita berdakwah, ketika kita tabligh, ya tabligh yang bagus itu setelah kita seorang mubaligh bertabligh, maka situasi masyarakat menjadi tenang, adem ayem, damai. Itu yang hebat. Jangan sebaliknya setelah kita bertabligh membuat masyarakat menjadi resah. Nah itu bahaya itu. Ya. Jadi para mubaligh itu diharapkan memotivasi para jamaahnya untuk tenang, mau termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang saya hormati, demikianlah materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.